Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Rahayu. Ayat 30, malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus." Berarti, malaikat mendatangi Bunda Maria dan memberitahu bahwa ia sedang mengandung Tuhan Yesus. Dan yang paling penting adalah dia naik ke atas kayu salib, menebus dosa manusia. Itu yang tadi malam Jumat Legi, saya mendapatkan wangsit dari misalnya kakek Gajah Mada. Memang Gajah Mada kakekmu apa? Ya kan? Terus itu kepercayaan tidak bisa dijadikan rujukan. Gitu loh. Mengambil kesimpulan dan memastikan semua kesimpulan kita sifatnya sementara. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat bukti-bukti baru, maka kesimpulan kami akan disempurnakan lagi. Begitu enggak? Ilmu itu jiwanya seperti itu. Apalagi kajian sejarah, kajian-kajian fisika juga setiap saat dirubah kok. Ternyata salah. Oke, jumpa lagi saya Umar Hamzah di channel YouTube Anak Alam. Tadi kita sudah lihat Elia Miron. Elia Miron, kadang-kadang saya lucu aja sih. Nih, kita saksikan tadi ya. Jadi bercerita tentang Yesus putra Maryam. Dari saya bukan mengingkar soal keyakinan atau ageman atau agama, tapi saya lebih mengarah kepada soal sejarah Nabi Isa, utusan Tuhan, utusan Allah, sang cipta, sang pencipta, tidak pernah menyebut dirinya Tuhan dan harus disembah. Akan tetapi hanya melalui rapat manusia 300 tahun kemudian dibuat rapat, dan pada akhirnya jadilah Tuhan. 300 tahun, 325 tahun itu ketika rapat konsili atau konsili Nicea. Iya. Nah, ini sebenarnya khusus saya ini ke Pak Bambang ya. Pak Bambang Nursena. Pak Bambang Nursena juga berbicara tentang sejarah, api sejarah. Balik lagi, kalau video saya sebelumnya bahwa Nabi Isa dilahirkan di Nusantara, nah, di mana? Ada teman juga bertanya, ini di mana? Saya bilang masih rahasia karena saya belum mendapatkan informasi dari atas langit, karena saya sudah meminta izin kepada beliau untuk dialog atau sharing interaksi dengan Bunda Maryam, atau ingin kenal banyak orang adalah Bunda Maria. Saya belum mendapat izin dan beliau juga belum mendapat izin untuk interaksi secara langsung dengan saya di alam kahyangan sana atau di surga sana. Nah, ini kan ini yang mesti juga saya sampaikan bahwa kita lihat dulu video berikutnya. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Artinya pemberitahuan tentang Yohanes sedang dikandung oleh Elizabeth yang adalah istrinya Zakaria. Itu terjadi pada hari raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 25 September. Lalu kita lanjut ke Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Berarti 6 bulan dari 25 September adalah
bulan Maret. Berarti malaikat mendatangi Maria itu pada bulan Maret. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Di ayat 30 malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus." Berarti malaikat mendatangi Bunda Maria dan memberitahu bahwa ia sedang mengandung Tuhan Yesus itu pada bulan Maret. Nah, Yang penting dia pernah lahir, itu tidak bisa dibantah oleh sejarah manapun. Bahkan sejarawan-sejarawan non-Kristen, Flavius Josephus, Tacitus, Pliny the Younger, dan sejarawan yang lain memberikan kesaksian bahwa di abad pertama ada seorang yang bernama Yesus. Dan yang paling penting adalah dia naik ke atas kayu salib menebus dosa manusia. Itu yang paling penting. Ini menurut analisis dari seorang ahli namanya Alfred Edersheim. Dia mengatakan begini, di Israel dia mendasarkan buku-buku orang Yahudi sendiri. Salah satunya itu namanya Traktat Sekalim 7 nomor 4. Itu orang Yahudi punya itu. Nah, Misnah, sumber itu ditulis kira-kira abad kedua. Berarti kira-kira 100 tahun setelah peristiwa. Lalu orang mengatakan, ini kan berita setelah 100 tahun, nggak bisa dipercaya Pak. Lah lebih nggak bisa dipercaya mana? Beritanya orang bule abad 19 atau berita orang Yahudi abad kedua? Kalau kita belajar sejarah baru tahu. Anda membaca sejarahnya Majapahit. Nah, saya itu ingin anak-anak kita yang muda-muda kadang-kadang tidak suka sejarah, akhirnya mendengar saya jadi suka sejarah. Itu gara-gara guru sejarahnya kurang pinter cerita. Makanya anak-anak sekolah itu kan nggak suka sejarah, ngantuk kan? Karena yang disuruh menghafal itu angka-angka tahun, Diponegoro perang tahun 1825 sampai 1830, bosen. Padahal mestinya kalau kata Bung Karno, bukan abunya sejarah, tapi apinya sejarah yang harus kita pelajari. Api itu apa? Semangatnya, kobaran semangatnya itu. Bukan angka-angka tahunnya. Nanti kalau sudah Anda tahu peristiwanya, tahu spirit di balik kejadian-kejadian itu, angka-angkanya hafal sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, zaman Majapahit itu, kita memiliki dua sumber ya. Yang pertama namanya Buku Negara Kertagama. Itu ditulis oleh Empu Prapanca. Tapi Negara Kertagama itu ditutup setelah kematian Raja Hayam Wuruk. Nah setelah Hayam Wuruk masih ada raja-raja kan? Wikramawardhana, Suhita, Kertajaya, dan seterusnya. Sampai terakhir namanya Kertabumi. Itu tidak ada catatannya. Apakah berarti kita malas untuk tidak merekonstruksi sejarah Majapahit? Tidak. Kalau tidak ada sumber primer itu ada catatan sejarah dari yang bersangkutan. Misalnya kitab Injil, itu sumber primer. Karena apa? Ditulis oleh murid-muridnya Yesus. Mengalami peristiwanya. Gitu loh kira-kira. Sejarahnya Bung Karno, yang nulis Bu Fatmawati, siapa yang tidak percaya? Bung Fatmawati istrinya Bung Karno, ya kan? Yang nulis Ruslan Abdul Ghani, menterinya Bung Karno, tentu percaya. Tapi kalau tidak ada catatan yang sejaman, catatan dari saksi mata, catatan yang sejaman. Gitu loh saudara-saudara. Jadi belar sejarah itu penting. Maka tidak ada sumber tentang masa akhir Majapahit, hanya sayup-sayup terdengar. Maka yang dilakukan adalah sumber 100 tahun kemudian. Lah ini lebih penting ketimbang sumber yang muncul 500 tahun, 600 tahun kemudian. Apalagi kalau diklaim. Tadi malam Jumat Legi saya mendapatkan wangsit dari misalnya kakek Gajah Mada. Memang Gajah Mada kakekmu apa? Iya kan? Terus itu kepercayaan tidak bisa dijadikan rujukan. Bisa. Jadi mulai dari Elia Miron, anak baru kemarin sore, baru cuman baca buku aja jadi viral. Ya nggak apa-apa, mau viral nggak apa-apa. Terus kemudian ada Esra, kemudian ada Bambang Nursi. Ini khusus untuk Pak Bambang sih. Tapi saya membacakan dulu tentang kisah Yesus atau Nabi Isa. Tadi Elia Miron sudah menyampaikan bahwa di dalam pengasingan Bunda Maria, beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril ini utusan dari yang kuasa. Nah pertanyaannya begini, menitipkan roh berarti secara logika berpikir Maryam sendiri ditiupkan roh suci melalui malaikat Jibril, kan? Disampaikan tiba-tiba mengandung Maryam, tiba-tiba harus mengandung Tuhan itu sendiri dan anak Tuhan itu sendiri. Gimana ceritanya logika ya?
Ya datang, ya kan, datang Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa menyampaikan melalui malaikat Jibril kepada Maryam. Nah ini di surah Maryam 16 ayat 16. Kan begini, saya bacakan ya. Nabi Muhammad diminta menceritakan kisah-kisah tentang Maryam. Hai Muhammad, ceritakanlah di dalam kitab Al-Quran ini kisah tentang Maryam ketika dia meninggalkan kaumnya menuju suatu tempat di sebelah timur, ya kan? Itu kemudian itu tadi 16, dan dia Maryam ini di timur tadi, dia menutup dirinya dari manusia yang lain, artinya dia di satu ruang khusus. Kalau disebut kita di sini adalah ruang semedi atau tempat terbuka begini, tidak ada orang. Jadi dia mengasihkan diri. Apakah itu dibentuk goa atau apa? Itu di timur sini ya, di Nusantara. Maka kami utus roh kami kepadanya, maka tampaklah dia seorang laki-laki yang sempurna rupanya. Ya. Jadi sempurna rupanya ini malaikat ini. Bentuknya artinya fisiknya laki. Pertanyaannya balik lagi laki-laki. Berarti yang pertama menemui di pengasingan tersebut Maryam atau Maria adalah malaikat Jibril, seorang laki-laki yang ganteng. Nah, kira-kira dalam logika kita, ayo ya, oke. Kemudian di tempat suci itu dia beribadah adalah di ruang timur di bait suci, dan sebagaimana lazimnya ia telah menggantungkan tirai untuk menyembunyikan dirinya dari orang-orang, dan tempat itu tidak mungkin di Nazaret seperti yang diartikan beberapa orang, karena Nazaret itu terletak di sebelah utara Yerusalem. Nah, sebelah utara. Sedangkan ini ke timur, artinya timur itu ya. Ini kemudian Maria berseru, sesungguhnya aku berlindung dari kamu kepada Tuhan yang Maha Pengasih, jika kamu memang orang-orang yang bertakwa. Itu Maryam menyampaikan kepada malaikat Jibril yang sudah berfisik seperti seorang laki-laki tampan. Kemudian malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah orang yang pembawa risalah dari Tuhanmu, dan aku datang untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Memberimu seorang laki-laki yang suci. Oke, kalau dalam logika dari sahabat saudaraku yang meyakini Yesus Tuhan, nah berarti anak siapa nih? Anak Tuhan atau anak malaikat? Ayo. Ya kan? Itu balik lagi, artinya ini mengkantor atau kalau mau didebat Miron tadi yang menemui malaikat. Oke, semua orang tahu, belajar. Apakah tiba-tiba Tuhan langsung turun? Ayo, ya? Berkatalah Maryam, bagaimana mungkin aku mendapat seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku tidak pula seorang pezina. Itu jawaban Maryam atau Bunda Maria. Nah, kemudian malaikat itu juga berkata, demikianlah jadinya Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan kami akan melakukannya untuk menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, hal ini telah ditetapkan. Nah, ya. Jadi kata demikian jadinya sangat penting bagaimana telah dinyatakan hal tersebut. Nah, jadi pada akhirnya yang menemui pertama kali sebagai seorang laki-laki menjelma sebagai laki-laki kan malaikat Jibril. Jadi itulah kira-kira Esra Soruh. Terserah mau lahir di mana, ya kan? Jadi ini semua pada
terserah mau di mana, mau tahun berapa, ya kan? Yang terpenting sejarahnya ada dan semua orang tahu. Nah, ini oke juga. Jadi mau Desember kek, mau April kek, ya kan? Yang jelas di Nusantara lahirnya Nabi Isa itu di bulan April 28 masuk 29 April, ya kan, tahun 0 Masehi. Itu yang saya sudah cari infonya di alam sana loh, yang orang bilang surga yang diperjualbelikan baik umat-umat yang lain maupun umat Islam, para kiai ulama semua jualannya surga, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini Esra Soru juga terserah mau di mana, yang penting ada, benar ada. Nah, terus kemudian Bambang Nursena, ini khusus Bambang Nursena di sebelah saya buat video ini. Jadi Pak Bambang belajar lagi lah sejarah. Nah, Anda ini tadi bicara soal sejarah ini, seperti bicara tentang Majapahit, bicara ya itu ya, bicara tentang Majapahit itu runut sebenarnya. Tapi bagi orang-orang tertentu, tidak semua orang diceritakan, atau ini semua terputus. Ya sama juga pertanyaannya di sejarah-sejarah itu banyak yang terputus, gitu kan. Tapi artefaknya selalu ada, ya. Supaya apa? Tugas kita generasi penerus untuk menggali, menyambungkan benang merahnya. Makanya di Wansit Uga Siliwangi disebut bocah Angon atau budak Angon. Gembala bukan sapi, bukan kambing, bukan domba yang digembalakan, tapi ranting-ranting kering digembalakan. Apa coba, bisa ngerti nggak nih Pak Bambang ranting-ranting kering? Apa yang dimaksud ranting kering? Artinya ranting kering ini orang yang sudah bercerai-berai, ya, dikumpulkan lagi, disatukan lagi, dibuka lagi sejarahnya, dibacakan lagi. Ya, termasuk di dalam internet ini, inilah sejarah yang dikumpulkan, disambungkan, ditarik benang merahnya. Ini kemana nih, ini kemana nih, ini kemana nih. Nah, seperti itu Pak Bambang. Jadi coba belajar lagi lah sejarah. Jangan sejarahnya luar negeri, Eropa, mau Israel, mau apa. Jangan. Belajarlah sejarah Nusantara, karena semua para nabi itu berasal dari Nusantara. Mulai dari ya zaman, mulai nggak usah ke Nabi Adam lah, Nabi Nuh, disebutlah Nuh Santara. Nuh, Nabi Nuh, Santa adalah suci, Ra itu adalah matahari. Nah, Ra ini juga disembah-sembah oleh Mesir menjadi dewa matahari atau dewa Ra, ya kan? Zeus, dewa anak dewa Ra. Nah, kalau di sini dikenalnya apa? Putra Batara Indra kan? Dewa Zeus itu, Zeus itu. Di sini Putra Batara Indra, manusia setengah dewa. Ah, ayo. Nah, jadi saya cerita lagi sejarahnya, singkat-singkatnya nih Pak Bambang. Sejarah, belajar lagi sejarah Nusantara. Ya. Tuh, ada kerisnya Nabi Isa itu. Tanda kelahirannya, pada saat mau lahir itu sudah ada keris oleh seorang empu di Jawa Nusantara ini bikin. Artinya bukan orang lain kan? Kenapa keris ini dibuat khusus untuk Nabi Isa atau Yesus? Nah, karena masih ada darahnya. Kalau kita itu seorang empu atau seorang ini, dia buat kenang-kenangan. Apakah itu cucunya atau itu ponakannya, kan gitu ya. Dihadiahkan. Ini tanda kelahiran Isa Al-Masih atau Nabi Isa atau Yesus. Nah, setelah dalam buayan, masih dalam buayan, artinya balita masih dalam gendongan. Buayan itu gendongan, ya, masih digendong. Ya, kita menggendong bayi itu masih di bawah 5 tahun masih digendong. Berangkatlah ke sana, balik lagi kan ke Yerusalem. Seperti itu, ya, itu kisah Nabi Isa. Nah, balik lagi soal ini, kenapa harus ke sini? Karena Nabi leluhur
Atau sebelum Nabi Isa ada namanya tanah yang dijanjikan, tanah perjanjian. Siapa tanah perjanjian? Di mana tanah perjanjian itu? Bukan di Yerusalem, salah. Di Nusantara, di Jawa, ya, di Jawa. Ini saya buka dulu kuncinya. Nah, di sini ada menceritakan tentang Nabi Musa di Al-Baqarah. Ketika Nabi Musa, ya, Nabi Musa dari dari sono, ya, ke Nusantara. Artinya tanah yang dijanjikan itu di Nusantara. Negeri Sam, negeri Sam dan Nusantara. Sam itu Sunda, Sundayana, Suryayana, Mataram, ya sama semua Sunda, ya. Di Al-Baqarah 61 bunyinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makanan dengan satu macam saja. Dengan makanan itu saja kami bosan. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan dari bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Ini makanan apa ini? Emang di Arab sana, di Yerusalem ada, atau di Mesir ada? Ya ada, tapi dari sini. Kacang tanah, kacang adas, itu bisa lama nggak perjalanan? Bisa berbulan-bulan? Tidak, ya tidak bisa kan, busuk. Paling lama bertahan cuma 1 minggu, ya. Nah, artinya ini bicara soal sayur mayur, bicara soal makanan. Apa itu makanan? Ini berarti Al-Baqarah ayat 61 ini berbicara tentang makanan yang disebut kacang-kacangan nih, ketimun, mentimun, bawang merah, bawang putih, sayur mayur, pecel atau gado-gado. Emang ada yang bikin gado-gado di Mesir sono? Gak ada kan? Adanya di sini gado-gado. Ini bicara soal makanan gado-gado nih. Nah, ya kan. Nah, seperti itu. Itu 61. Nah, Musa berkata, Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari suatu yang baik? Pergilah suatu kota atau ke pasar, kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, kemudian karena mereka ini itu segala macam nyembalelo, keras kepala, keras hati, batuk. Nah, kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat murka dari Allah. Ya ini. Nah, oke. Nah, baru Al-Baqarah 62. Nah, makanya saya tidak bertentangan karena sudah dijelaskan, ya, dengan Nasrani, ya kan, di Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi atau Yahuda itu, Yahuda jadi Yahudi. Nah, orang-orang Nasrani, ya kan, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir dan melakukan kebaikan atau kebajikan, mereka tentunya mendapat pahala dari Tuhannya. Nah, pahala itu ya macam-macam, ya. Kemudian tidak ada rasa takut. Ini khususnya tidak ada rasa takut, dan mereka tidak bersedih hati. Artinya damai, bahagia. Bertemu dengan Tuhan itu bahagia, damai. Ya, nih Pak Bambang. Nah, ya, ini di Al-Baqarah. Nah, apa itu Sabi'in? Sabi'in itu ageman atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau di sini ada Wiwitan atau Sunda Wiwitan, ya kan, ada Cigugur sana di Kuningan, ya kan, ada di Sumatera ada suku-suku Tengger. Sabi'in yaitu pedalaman, orang-orang Badui, orang-orang di Kalimantan, suku anak dalam di Sumatera. Itu jangan dikatakan mereka tidak beriman. Mereka beriman. Beriman itu dengan cara masing-masing, sama kayak pohon ini. Ya, ini nih, ya.
ini pohon semua ini nih. Apakah mereka tidak beriman? Ya dengan caranya mereka hidup. Jadi kembali lagi ya, tuh Pak Bambang belajar lagi sejarah. Oke, untuk itu mari kita saksikan lagi yang namanya berikut ini untuk pembelajaran semua ya. Nah, jadi tadi setelah saya cerita itu ya tentang Yesus, di mana ceritanya kok bisa? Nah, ini dari salah satu channel ya, salah satu channel berikut ini bicara tentang sejarah jalur sutra berikut ini. Ungkapan nenek moyang kita seorang pelaut merupakan sebuah rentetan sejarah panjang yang bermula dari kegigihan bangsa kita dalam mengamati dan mengenali lautan yang luas. Archipelago kita juga membuktikan bahwa garis pantai kita merupakan yang terpanjang di dunia dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia yang membentang sepanjang kurang lebih 81.000 km. Pada beberapa daerah di Indonesia, terdapat cerita-cerita kuno yang mengkisahkan bahwa negeri ini pernah berjaya dan memiliki kekuatan maritim yang tangguh serta kehebatan para pelaut kita pada masa lalu. Sejarah menceritakan bahwa Nusantara memasuki zaman keemasan di era awal kerajaan Kutai, yaitu ketika adanya hubungan dagang antara India dan Cina yang melalui Selat Malaka, dan dari sinilah kemudian bermunculan kerajaan Hindu. Kebudayaan Nusantara disebut-sebut muncul karena adanya perdagangan antara India dan Cina. Namun jika kita menelaah pada kenyataannya, orang Cina sendiri tidak memiliki semangat bahari yang memadai. Mereka baru bisa membuat kapal yang bisa melayari samudra baru sekitar abad ke-10 saat zaman dinasti Sung. Sebelum itu mereka hanya berlayar di sungai atau berlayar di pesisir dengan kapal-kapal yang sederhana. Sementara India pada masa lalu lebih berorientasi pada kebudayaan darat. Bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang sangat takut pada laut. Bagi tradisi orang India, laut adalah wilayah yang sebaiknya dihindari karena mereka berpikir bahwa puncak gunung sebagai tempat para dewa, dan semakin tinggi mereka berada, maka semakin dekat mereka kepada kebajikan. Sehingga laut sebagai tempat rendah dari dataran dikaitkan dengan dunia bawah sebagai sumber dari hal-hal buruk dan negatif. Dari tradisi ini juga menjadi cerminan bahwa mereka bukan cerminan pelaut seperti orang-orang di Nusantara. Dari kesimpulan ini sebenarnya kebudayaan Nusantara itu tidak muncul karena adanya perdagangan antara India dan Cina, tapi dikarenakan semangat bahari orang-orang Nusantara yang menghubungkan antara India dan Cina. Ini juga disupport oleh Profesor Oliver Walter dalam bukunya berjudul Kemaharajaan Maritim Sriwijaya, yang mengatakan bahwa India dan Cina memiliki sedikit tradisi tentang berlayar. Kapal-kapal mereka hanya digunakan untuk menyusuri pantai dan sungai. Dalam buku ini juga diceritakan dalam hubungan perdagangan melalui laut antara Indonesia ke Cina, juga antara Cina ke India Selatan, serta Persia pada abad ke-5 sampai abad ke-7. Buku ini mengindikasikan juga bahwa bangsa Cina hanya mengenal pengiriman barang oleh orang-orang dari Nusantara. Pada masa dinasti Han pada abad kedua di Cina, diceritakan bahwa orang-orang Jawa sudah terbiasa untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina. Sementara di era dinasti Song pada awal abad ke-10 sampai 13, kapal-kapal Jung Cina baru berkembang karena terinspirasi dari kapal-kapal Austronesia atau Nusantara yang telah berdagang ke Cina. Dalam catatan Kunlun and Kunlun Slaves as Buddhists in the Eyes of the Tang Chinese tentang kapal dagang berukuran besar dari Nusantara yang berlabuh di pelabuhan Cina dengan 4 layar sudah dicatat sejak dinasti Han. Dalam buku yang diberi judul Hal-hal Aneh dari Selatan, disebutkan bahwa orang-orang dari selatan itu diberi nama orang-orang Kunlun Po, artinya kapal dari orang Kunlun berkulit gelap, yang datang ke Cina dengan kapal yang sangat modern. Kapal layarnya bisa diputar-putar, dan kapal kayunya yang sangat kuat, yang merupakan kayu jati, yang tak lain adalah endemik dari Jawa. Kapal-kapal ini juga biasanya dimanfaatkan para peziarah Buddha untuk melakukan perjalanan pulang pergi Cina ke India dan Sri Lanka. Di Sri Lanka ada legenda tentang orang-orang suku naga yang berlayar dengan perahu bercadik satu. Di India sendiri terdapat area bernama Nagaland dan orang-orangnya disebut sebagai orang naga. Orang naga ini hidup di timur laut India menyebar ke perbatasan barat laut Myanmar. Jika dilihat letak geografisnya, suku naga adalah suku yang tinggal di atas pegunungan. Jadi budaya mereka bukan budaya maritim. Dari sini juga disimpulkan bahwa pelayar suku naga bukan dari India, merupakan para pelayar dari Nusantara. Dari beberapa bukti ini juga bisa menjelaskan, sesungguhnya yang membangun jalur sutra versi laut itu bukan orang-orang India atau Cina,
tapi justru orang-orang Nusantara yang telah menghubungkan kebudayaan mereka berdua. Bukti Nusantara sebagai jalur sutra juga disupport oleh James Hornell, seorang etnografis dari Inggris, yang mengatakan bahwa orang Australanesia atau dari Nusantara sudah berkeliaran dan membangun koloni di Sri Lanka dan India 500 tahun sebelum Masehi. Jejak-jejak mereka ditemukan dalam bentuk lukisan-lukisan kapal bercadik dan kepercayaan orang-orang Sri Lanka tentang keberadaan suku naga di masa lampau. George F. Horani, seorang ahli sejarah daratan Arab, dalam bukunya Arab Seafaring mengatakan orang-orang Arab sudah mengarungi lautan-lautan di sekitar India sejak sebelum Masehi. Tetapi keberadaan mereka di sana terlambat jika dibanding para pelayar dari Nusantara yang memiliki kapal dan sistem navigasi yang lebih baik. Yang artinya sebelum bangsa Arab mulai berlayar, bangsa Melayu sudah berlayar sampai ke negeri Arab. Horani menyebutkan bahwa bentuk kapal layar orang Nusantara adalah bentuk kapal layar yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Kapal layar yang bisa diputar haluannya bisa dinaik turunkan dengan sangat fleksibel. Kapal-kapal bentukan Nusantara inilah yang mempengaruhi bentuk-bentuk kapal di India. Karena letak India merupakan pertemuan antara para pelaut Persia, Arab, Yaman, Mesir, Mesopotamia, beberapa negara Afrika dan sebagainya, menurut buku dari George F. Horani dari Arab Seafaring, Linda Noren Safar dalam bukunya Maritime Southeast Asia to 1500 dan Paul Johnston dalam bukunya The Seacraft of Prehistory menyepakati bahwa kapal layar Nusantara itu diadopsi oleh seluruh negara Eropa dan dunia dari awal abad Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Bukti ini semakin menguatkan bahwa Nusantara lah yang menciptakan jalur sutra, bukan bangsa Cina. Robert Dick dalam bukunya Penjelajah Bahari menyebutkan tentang misteri sebaran tanaman-tanaman dari seluruh dunia. Ia menjelaskan bahwa tanaman termasuk jagung dan ubi jalar tidak akan tersebar seperti yang terlihat sekarang tanpa adanya intervensi dari para pelaut Nusantara di masa lampau. Ada sebuah catatan di Mesir 2000 tahun sebelum Masehi bahwa orang-orang Mesir kuno mendapatkan beberapa komoditas di antaranya seperti cengkeh, cendana, emas, dan sebagainya yang didapat dari sebuah negeri yang masih tidak diketahui. Giorgio Bussolati dan Marilyn Kelly dari UCLA Cotson Institute of Archaeology menemukan bahwa di Mesopotamia ada sebuah kendi kuno yang di dalamnya terdapat fosil cengkeh. Cengkeh sendiri adalah tanaman khas Nusantara yang merupakan endemik Maluku. Tentunya pada masa lalu hanya tumbuh di negeri kita sebelum kemudian tersebar. Dari sini muncul dua kemungkinan. Apakah orang Mesopotamia yang datang ke Nusantara atau orang Nusantara yang datang ke sana? Jika melihat sejarah orang Mesopotamia dikenal tidak memiliki budaya maritim atau pelayaran bahari, maka dipastikan orang-orang Nusantara lah yang datang ke sana. Cengkeh dari Nusantara juga terdapat pada mumifikasi Firaun Ramses II. Tentunya tak hanya cengkeh, kapur barus yang merupakan butiran yang didapat dari pohon endemik asli Sumatera ini tentunya ikut terselip dalam daftar bahan untuk proses pengawetan jenazah alias mumifikasi di Mesir. Dalam tradisi Islam sendiri, Nabi Muhammad dalam hadisnya meminta umatnya untuk menggunakan kapur barus pada bilasan terakhir saat memandikan jenazah. Artinya kapur barus dari Nusantara sudah sampai pada masa kurun, masa Nabi Muhammad, bahkan jauh sebelumnya. Karena kejayaan kapur barus atau kamper di masa lalu, di Sumatera juga ada kota pelabuhan Barus. Di sini juga ditemukan prasasti Lobu Tua, tempat penggalian arkeologis yang telah menemukan pinggan, piring, cawan, gelas, dan lain-lain dari masa perdagangan dulu. Kota Barus pada masa lalu merupakan pelabuhan kota tertua dan merupakan kota nomor 1 perkumpulan orang-orang pedagang asing, seperti yang diucapkan oleh Boru Manulang, seorang warga Barus. Sedangkan menurut Ayelet Gilboa, arkeolog dari University of Haifa, dalam penelitian lain yang dipublikasikan di Britannica, memperkirakan bahwa rempah-rempah dari Asia juga tiba di Yunani pada zaman besi, berdasarkan dokumentasi yang dipaparkan sejarawan masa Yunani kuno, Herodotus. Diperkirakan rempah-rempah ini dibawa melalui rute perdagangan Asia Selatan ke Timur Tengah, yang keberadaannya diperkirakan sudah ada di dataran Mesopotamia sekitar 1720 sebelum Masehi. Ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan, yaitu Alfonso de Albuquerque melakukan pelayaran pada tahun 1511. Alfonso de Albuquerque mendapatkan sebuah peta dari seorang mu'alim Jawa yang juga menampilkan bagian dari benua Amerika. Sedikit orang yang mengetahui kalau ia pernah menulis surat pada rajanya, yaitu Raja Manuel I pada bulan April 1512, yang isinya adalah peta besar seorang mu'alim Jawa yang berisi Tanjung Harapan, Portugal, Tanah Brazil, Laut Merah, Laut Persia, Kepulauan Cengkeh, navigasi orang Cina, dan Gor dengan garis ram dan rute langsung yang bisa ditempuh oleh kapal, dan dataran gigir atau hinterland, dan bagaimana kerajaan berbatasan satu sama lain. Para pelaut Portugis ini juga ketika sampai ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan, mereka terkejut karena mereka menemukan banyak sekali orang-orang berkulit coklat yang ternyata adalah orang Jawa. Kemudian ketika pelaut-pelaut Portugis ini sampai ke Nusantara, mereka melihat banyak kapal-kapal seperti Jung Jawa yang pernah ditemukan di Tanjung Harapan. Robert Dick berani menyebut bahwa ada kemungkinan indikasi kuat bahwa pelayaran orang Indonesia sampai ke benua Amerika.
Fakta bahwa Hawaii dalam salah satu teori menyebutkan bahwa Hawaii itu adalah Jawai atau sering disebut sebagai Jawa kecil. Dalam beberapa pengejaan misalkan Jose jadi Jose, orang-orang Hawaii juga memiliki postur tubuh yang identik dengan orang-orang Jawa. Itu tadi sejarah. Ada catatan di Mesir 2000 tahun sebelum Masehi. Artinya 2000 tahun sebelum Masehi. Artinya kalau di sekarang tahun 2025 berarti 4025 tahun lalu. 4025 tahun lalu. Ayo. Cengkeh sudah ada di sana. Kapur barus. Kapur barus. Wewangian, kayu cendana. Ayo. Jadi yang menciptakan jalur sutra perdagangan awal itu orang Nusantara. Kalau tadi di video tadi itu disebut orang Jawa, ya bukan juga. Yang terkenal disebut berlayar itu orang Sulawesi, orang Bugis. Disebutlah Pasompe. Pasompe itu artinya berlayar. Masompe, Pasompe, Masompe, berlayar. Ya, nih sejarah. Pak Bambang belajar lagi sejarah. Esra Soru belajar lagi sejarah. Lia Mero belajar lagi sejarah. Ya. Jadi kalau bicara Yunani, Romawi, nah, belajarnya dari sini. Alexander the Great itu sudah tahu bahwa Raja Agung berada di Nusantara, berada di matahari yang mereka sembah-sembah di sana, dewa matahari. Rajanya atau dewa mataharinya manusianya itu ada di sini. Mereka Alexander datangin ke sini lewat jalur darat ke timur. Di India sakit, meninggal. Ya. Nah, kemudian meninggal dilumurin lagi kapur barus. Bisa bertahan, balik lagi kembali ke Roma. Ya. Nabi Muhammad juga sudah ada kan kapur barus, sudah digunakan, makanya memandikan jenazah air terakhir itu air kapur barus. Tuh, Pak Bambang, belajar lagi sejarah. Jangan sepotong-sepotong. Kalau Pak Bambang, saya tawarkan semua yang ikut Kristen bisa masuk ke Vatikan ke bawah tanah. Ya. Di sana ada kitab. Pertanyaannya siapa yang naruh di sana dan kenapa terpelihara? Catatan kuno kitab di bawah tanah di Vatikan. Oke? Nah, oke, untuk itu videonya berikut ini. Bayangkan sebuah ruangan di balik dinding tebal Vatikan. Tak ada jendela, tak ada cahaya alami, hanya rak-rak besi yang berderet memuat dokumen kuno dari seluruh penjuru dunia. Tapi di antara ribuan manuskrip Latin, Aramaik, hingga Ibrani, terdapat satu kitab kecil yang berbeda. Aksaranya tak dikenal oleh para pendeta Eropa. Halamannya terbuat dari daun lontar, dan bahasanya Jawa kuno. Kitab ini bukan kitab Injil, bukan pula catatan perang. Ia menyimpan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Ilmu langit dari timur. Dan yang paling mengejutkan, kitab ini tidak hilang. Ia disembunyikan. Oleh siapa? Dan mengapa? Seorang peneliti asal Eropa yang mendapat izin terbatas ke ruang bawah tanah Vatikan tengah menelusuri naskah-naskah Injil awal. Tapi ia tak sengaja menarik satu kotak kayu tua yang tak memiliki label. Isinya sebuah kitab kecil terikat benang hitam dengan ukiran huruf-huruf asing yang tampak seperti mantra. Saat ia membuka lembaran pertamanya, ia membaca sesuatu yang mengganggunya selama berminggu-minggu. Tatkala langit membelah dan bayang ketiga muncul, air akan naik ke awan dan daratan akan ditelan gelombang. Ramalan ataukah peringatan? Satu hal pasti, kitab ini bukan untuk sembarang mata. Dan sejak hari itu, peneliti tersebut menghilang tanpa jejak. Kitab ini tidak ditulis dalam Latin, Arab, ataupun Sanskerta, melainkan dalam aksara Jawa kuno dengan pola bahasa yang nyaris tak bisa diterjemahkan. Di dalamnya terdapat diagram langit, susunan simbol aneh yang tak ada dalam kitab manapun, dan peta. Bukan peta daratan, tapi peta langit malam. Para ahli menyebut kitab ini sebagai anomali sejarah.
sebab isinya terlalu akurat untuk ukuran zaman kuno. Tapi, bagaimana bisa nenek moyang kita memahami posisi bintang, gerhana, bahkan pola langit ribuan tahun ke depan? Apakah ini sekadar kebetulan? Atau pernah ada ilmu besar yang kini sengaja dilupakan? Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa Vatikan memiliki kitab ini? Lembaran pertama kitab itu tak berisi puisi, bukan pula cerita kerajaan, melainkan rumus langit, susunan bintang, dan perhitungan tentang waktu kiamat. Satu kalimat yang mengguncang isi nalar. 3 bayangan menyeberang bulan. Saat itulah laut menyentuh langit dan bumi akan diam dalam gelap. Apa maksud dari ramalan ini? Apakah itu metafora? Atau petunjuk akan datangnya bencana global? Kitab ini tak bicara tentang masa lalu, tapi tentang apa yang akan datang. Dan tampaknya, itu alasan mengapa Vatikan tak ingin dunia membacanya. Namun satu pertanyaan penting masih belum terjawab. Siapa penulis asli kitab ini? Bukan seorang raja, bukan pendeta, melainkan seorang yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Namanya muncul di satu halaman tersembunyi. Rasakarana, nama yang hanya ditemukan dalam mitologi Jawa kuno, disebut sebagai pengamat langit dari timur laut Pulau Jawa. Ia bukan penulis biasa. Ia adalah penyusun ilmu warisan yang katanya berasal dari zaman sebelum manusia mengenal logam. Sumbernya tidak dijelaskan secara jelas. Namun Rasakarana menulis bahwa ilmu ini disampaikan dari atas melalui suara dan dicatat oleh tangan manusia pertama yang memahami cahaya. Apakah ini maksudnya wahyu? Atau komunikasi dari sesuatu yang bukan dari bumi? Pengetahuan langit bukan hal baru di Nusantara. Jejaknya sudah ditemukan dari Borobudur hingga Gua Harimau di Sumatera. Para leluhur Nusantara, dari Sriwijaya hingga Majapahit, tidak hanya membangun kerajaan, tapi juga membangun peta langit. Borobudur, misalnya, tidak hanya sebagai tempat ibadah. Ia disejajarkan dengan rasi bintang dan titik balik matahari. Candi-candi dibangun mengikuti pola semesta. Lalu, dari mana ilmu ini berasal? Ilmu langit datang dari barat saat air surut besar. Kalimat itu seolah mengacu pada bencana purba. Mungkinkah ilmu ini datang dari peradaban yang hilang? Itu, bagaimana bisa naskahnya muncul di Vatikan? Bahwa Jawa pernah memiliki ilmu yang menjangkau bintang. Tapi, kitab itu tidak lupa. Di tengah lembarannya yang rapuh, terhampar sebuah peta langit. Bukan sekadar ilustrasi, tapi susunan astronomi yang lebih tepat dari kalender kerajaan manapun di masanya. Bintang-bintang dipetakan berdasarkan getaran, bukan cahaya. Konstelasi yang digambarkan bukan rasi bintang barat seperti Orion atau Ursa Major, melainkan rasi-rasi yang disebut Teguna Geni, Jantung Bulan, dan Lintang Waluku. Namun yang paling mengejutkan, peta ini mengarah ke satu titik di langit yang hanya bisa dilihat dari garis khatulistiwa. Dan lebih mengejutkan lagi, titik itu belum ditemukan dalam peta astronomi modern. Namun dalam kitab itu, titik tersebut ditandai dengan tanda merah kecil. Di sekelilingnya, tertulis dalam aksara kuno, saat api dari langit muncul dari arah bulan jati, laut akan naik, dan tanah akan tenggelam untuk ketiga kalinya. Kitab ini menyebut siklus bencana besar yang datang setiap 7 lintasan lintang alit. Nama lokal untuk bintang ekor panjang yang kini kita kenal sebagai komet. Rasakarana, sang penulis, mencatat 3 kali bencana besar yang telah terjadi dalam sejarah manusia. Yang pertama, saat manusia lupa kepada langit. Yang kedua, saat besi menelan emas. Dan yang ketiga, belum terjadi. Ia menyebutnya sebagai amreta langit, banjir cahaya dari atas. Namun kitab ini tidak hanya memuat ramalan dan peta bintang. Di sela-sela halaman tersisip doa-doa. Tapi bukan doa seperti yang kita kenal. Doa-doa itu tidak berbahasa Arab, tidak pula Sanskerta, melainkan mantra-mantra dari bahasa yang hilang. Beberapa terdengar seperti campuran Kawi, Melayu, dan sesuatu yang lebih tua. Ketika diterjemahkan, maknanya bukan memohon rezeki atau keselamatan, melainkan sinkronisasi diri dengan perputaran langit. Dengarlah getaran bulan, seimbangkan darahmu dengan putaran cakrawala, agar jiwamu tak terlempar di saat putaran patah. Apakah ini sekadar puisi? Atau ritual kuno yang melibatkan resonansi antara tubuh manusia dan semesta? Di lembar berikutnya, simbol-simbol aneh mulai muncul. Segitiga dalam lingkaran, bintang bersudut 9, mata tunggal yang menatap dari balik awan. Simbol-simbol yang tak asing bagi mereka yang mengenal Freemason. Namun ini ditulis ratusan tahun sebelum organisasi itu dikenal di Eropa. Mungkinkah simbol yang digunakan oleh kelompok rahasia barat sebenarnya berasal dari timur? Ataukah ada jaringan ilmu kuno global yang disebar sebelum peradaban kita terbentuk? Kitab ini menyebut satu istilah aneh, kakang kawah, adirasi.
saudara darah dan saudara bintang. Sebuah ikatan antara manusia dan langit yang melampaui batas agama dan waktu. Dari sini, kitab mulai berubah nada. Ia tidak hanya memberi informasi, tapi memberi instruksi. Instruksi tentang kapan waktu terbaik untuk menyemai padi, bukan berdasarkan musim, tapi berdasarkan pergerakan bintang, lintang sabet, dan rasi bulan jati. Kitab ini adalah penanggalan astronomi yang mencocokkan pertanian, kesehatan, hingga kelahiran dengan posisi benda langit. Beberapa halaman terakhir menunjukkan bagaimana membangun struktur batu dengan resonansi tertentu agar menghasilkan frekuensi yang selaras dengan bunyi bumi. Frekuensi itu, menurut kitab, dapat menyembuhkan tubuh, menyelaraskan jiwa, dan membuka pintu langit. Dan mungkin, itulah ilmu yang dianggap terlalu berbahaya untuk dibuka kembali. Bahaya yang sama pernah muncul di tempat lain. Manuskrip Voynich. Naskah misterius yang ditemukan di Eropa, ditulis dengan bahasa tak dikenal, dipenuhi gambar tumbuhan asing, simbol bintang, dan ritual aneh. Namun, yang mengejutkan, beberapa simbol dalam Voynich identik dengan yang ada di kitab Jawa dari Vatikan. Pola spiral bintang, susunan 9 lingkaran, hingga lambang bulan kembar yang jarang muncul dalam budaya barat. Apakah kedua naskah ini punya sumber yang sama? Ataukah mereka berasal dari tradisi kuno global yang telah tersebar sebelum agama-agama besar lahir? Apa jadinya jika ada sebuah kitab yang tak ditulis dengan tinta, tak beraksara, dan tak bisa dibaca oleh mata manusia? Tapi anehnya, siapapun yang menyentuhnya akan menangis. Ditemukan di ruang terdalam arsip Vatikan, terbungkus kain tua dari Jawa, kitab ini tak menunjukkan apa-apa, kecuali rasa. Beberapa peneliti merasa panas di dada. Ada yang tubuhnya bergetar, ada pula yang bermimpi tentang cahaya. Mereka menyebutnya teks nonverbal, bukan untuk dibaca, tapi untuk dialami. Pertanyaannya, siapa yang menulis kitab semacam ini? Dan untuk siapa ia ditinggalkan? Dalam sebuah eksperimen rahasia, aksara Jawa kuno ditempatkan di dekat kitab tak bertinta itu. Hasilnya mengejutkan. Garis-garis samar di permukaan kitab mulai menyala, seperti diaktifkan oleh kehadiran huruf-huruf tua itu. Aksara Jawa ternyata bukan sekadar simbol bunyi. Ia menyimpan frekuensi. Setiap huruf, setiap lekukannya, mengeluarkan getaran halus, sejenis mantra bisu. Saat dibaca dalam keadaan hening, detak jantung berubah. Gelombang otak melambat. Ini bukan bahasa untuk berbicara, tapi bahasa untuk menyatu. Siapa yang menciptakan sistem sehalus ini? Dan bagaimana mereka tahu bahwa tubuh manusia adalah alat baca yang sejati? Ia tak butuh imam, ia tak butuh gereja, hanya butuh tubuhmu sendiri dan kesadaran. Itulah yang ditakuti. Ilmu yang membuat manusia cukup dengan dirinya sendiri. Tak perlu disalurkan lewat lembaga. Tak perlu dikendalikan oleh kekuasaan. Ilmu ini bukan sihir, tapi ia terlalu kuat untuk tidak dibatasi. Intinya, yang di atas mencerminkan yang di bawah. Tubuh adalah alam semesta kecil. Jiwa bisa naik dan bertemu asalnya. Apakah ini kebetulan? Atau apakah manusia di dua dunia yang berbeda sedang mencari jalan pulang yang sama? Di relief Candi Sukuh, kita melihat spiral dan segitiga. Di teks hermetik, kita melihat lambang ular ganda dan cakra langit. Dan mereka mirip, terlalu mirip. Apakah dua budaya ini saling bertemu? Ataukah mereka sedang menggambar ulang potongan dari satu peta yang sama? Segitiga, lingkaran, matahari, angin, semua bukan hanya gambar, tapi kode semesta. Mungkin kita tidak sedang menemukan hal baru. Mungkin kita sedang mengingat sesuatu yang dulu pernah kita miliki bersama. Dan mungkin itulah sebabnya ajaran hermetik dan ilmu Jawa kuno terasa seperti dua saudara yang lama terpisah. Di barat disebut makrokosmos. Di timur dikenal sebagai jagat gedhe. Di barat, manusia dianggap refleksi dari semesta. Di Jawa, manusia disebut jagat cilik, alam semesta kecil. Dua istilah, dua benua, tapi satu inti pemahaman, bahwa manusia bukan bagian dari alam, tapi salinannya. Jika manusia adalah cermin dari langit, maka siapa yang pertama kali menyadari pantulan ini? Dalam teks hermetik, ada satu kalimat yang jadi pusat seluruh ajaran. As above, so below. Di atas, seperti di bawah. Apa yang terjadi di langit, tercermin dalam tubuh manusia. Tapi coba lihat serat Centini, atau serat Jatiswara. Kita temukan ajaran yang sama, bahwa tubuh manusia tersusun dari unsur api, angin, air, dan tanah. Seperti alam raya, bahwa langit ada di kepala, bumi ada di kaki, dan pusat kesadaran
berada di hati. Apakah ini hanya filosofi lokal, ataukah jejak dari satu sumber ilmu kuno yang terfragmentasi? Jika kita menggali lebih dalam, tubuh ternyata bukan hanya daging, tapi juga peta menuju cahaya. Di barat, Hermes mengajarkan tentang transformasi jiwa dari yang kasar menjadi murni. Dalam alkimia, ini disebut transmutasi. Tapi di Jawa, proses yang sama terjadi lewat doa dan laku. Seorang manusia tidak sekadar berdoa, ia meleburkan diri. Dari nafsu ke sabar, dari marah ke mawas diri. Inilah alkimia Jawa. Penyucian bukan dengan zat kimia, tapi lewat riadoh dan tapa. Sama seperti ajaran hermetik, manusia Jawa percaya yang kasar bisa berubah menjadi cahaya. Tapi proses ini tidak instan. Ia butuh disiplin, kesunyian, dan kesediaan untuk mati sebelum mati. Dan dalam proses itu, ada sistem energi tubuh yang membantu membimbingnya. Sistem ini dikenal dengan berbagai nama. Di India sebagai cakra, di Jawa disebut Sangkan Paraning Dumadi. Tapi struktur dan tujuannya sama. Dalam Lontar Bali, ada diagram tubuh manusia dengan 7 titik cahaya. Dalam Candi Jawa, kita temukan struktur bertingkat yang merepresentasikan lapisan kesadaran. Tubuh sebagai candi, candi sebagai tubuh. Dan setiap tingkatannya adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Hermetisisme menyebutnya sebagai naik tangga surgawi. Jawa menyebutnya manekung ning batin. Tapi apakah itu hanya metafora? Ataukah peta nyata yang bisa ditempuh? Karena untuk melangkah, kita butuh bahasa yang tak hanya ditulis, tapi dirasakan. Itulah fungsi mantra. Di hermetisisme, mantra digunakan untuk menyelaraskan tubuh dengan elemen semesta. Di Jawa, doa dan rapalan disebut memiliki kekuatan urip. Hidup. Kata bukan hanya bunyi, tapi getaran. Saat seseorang membaca mantra, ia sedang menyesuaikan frekuensinya dengan gerak semesta. Ini bukan sekadar ritual, ini proses kalibrasi batin. Dalam teks hermetik, ini disebut magnum opus. Dalam Jawa, disebut ngelmu sejati. Keduanya bukan soal percaya atau tidak, tapi soal resonansi. Dan jika kita mendekat dengan hati terbuka, mungkin kitab itu akan mulai berbicara. Tapi suara itu hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar diam. Dan dalam keheningan itu, ilmu Jawa kuno. Jadi ada kitab, tapi tidak ada tulisannya. Jadi ada 2 di sana itu, ada 2. Satu kitab kitab alam semesta, tulisannya tulisan bahasanya tuh aksaranya itu bukan Sanskerta, artinya digabung juga Sanskerta ada, tapi yang jelas itu bahasa Kawi, aksara Kawi, atau disebutnya juga aksara Sunda, aksara Jawa, dan juga aksara Palawa, ya kan? Nah, sesungguhnya itu disebut bahasa Suryani. Ini nyambung nih, bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa ibu, ya, bahasa ibu. Karena bahasa ibu dari Pratiwi atau Pratiwi, Ibu Siwi, itu yang mengenalnya ibu bahasa Ibu Siwi. Kemudian, Pak Bambang, ya belajar lagi. Kalau bisa nembus ke Vatikan, diberikan izin, datang ke situ. Ya syukur-syukur Pak Bambang dan semua pengikut Yesus Nabi Isa baca. Kalau diizinkan, kalau mendapat izin, ya. Kalau dapat izin, kalau tidak ya sabar. Nah, setelah itu Yesus. Nah, ini yang tadinya Yesus tidak bicara dia sembahlah dia dan segala macamnya. Inilah dogma doktrin. Ini dari sejarah X. Ya, oke, saksikan berikut lagi video. Banyak orang mencintai Yesus. Mereka menyebutnya Tuhan, Juru Selamat, bahkan panutan hidup. Tapi, pertanyaannya bukan sekadar siapa yang mencintai Yesus, melainkan siapa yang benar-benar mengikuti ajarannya. Kalau kita lihat hidup Yesus dari kitab suci, dia hidup dengan kesederhanaan, tunduk pada Tuhan, dan taat terhadap hukum-hukum yang diturunkan sebelumnya. Dia tidak pernah hidup mewah, tidak pernah menuntut untuk disembah, dan setiap langkahnya adalah bentuk ketaatan total kepada Sang Pencipta. Yesus berdoa dengan merendahkan dirinya, meletakkan wajahnya ke tanah. Dia berpuasa dengan penuh kesungguhan, bukan sekadar simbolik. Dia menjaga diri dari makanan yang diharamkan oleh syariat sebelumnya. Dia bahkan berkhitan, seperti halnya para nabi terdahulu.
Itu semua bukan sekadar ritual, tapi bukti bahwa Yesus sangat serius menjaga kemurnian tauhid. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak dari ajarannya mulai berubah. Gaya ibadahnya ditinggalkan, syariat yang dia pegang dihapuskan, dan bahkan identitasnya sendiri mulai diputarbalikkan. Yang dulunya seorang nabi yang taat, kini dijadikan sebagai Tuhan oleh sebagian pengikutnya. Di tengah perubahan itu, ada satu umat yang tetap mempertahankan ajaran-ajaran murni yang pernah dijalankan oleh Yesus, bukan karena mengaku Kristen, tapi karena mengikuti jalan yang lurus yang dia tempuh. Siapa mereka? Disinilah kita perlu membuka mata dan melihat, bukan dengan prasangka, tapi dengan kejujuran hati. Yesus adalah sosok yang sangat taat kepada Tuhan. Dalam Injil, berkali-kali terlihat bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, tapi justru selalu menundukkan diri kepada Allah. Dalam Yohanes 17:3, Yesus sendiri berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa Yesus menganggap dirinya sebagai utusan, bukan Tuhan. Yesus juga menjalankan ibadah seperti para nabi sebelumnya. Dalam Matius 26:39, ketika dia sedang dalam kesedihan yang mendalam, dia berdoa dengan wajahnya ke tanah. Cara ini bukanlah khas orang Romawi atau Yunani, melainkan cara para nabi Bani Israel dan mirip dengan cara sujud umat Islam saat salat. Dalam Lukas 4:2 disebutkan bahwa Yesus berpuasa selama 40 hari. Puasa bukanlah formalitas, tapi bentuk pengendalian diri dan penghambaan kepada Tuhan. Dan yang menarik, Yesus juga dikenal mengikuti hukum Taurat, termasuk larangan terhadap makanan haram. Sebagaimana tertulis dalam Lukas 2:21. Sunat adalah bagian dari perjanjian antara Allah dan Ibrahim, dan Yesus menghormati tradisi itu. Ia juga mengenakan pakaian panjang, berjenggot, dan hidup sederhana, jauh dari simbol-simbol kekayaan atau kekuasaan. Semua hal ini menunjukkan satu hal penting. Yesus bukanlah pembawa agama baru. Ia tidak mendirikan sistem ibadah modern, tidak membangun gereja seperti yang kita kenal hari ini, dan tidak pernah mengubah hukum Tuhan. Ia datang untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengingatkan manusia agar kembali kepada jalan yang lurus. Yesus hidup sebagai seorang hamba Tuhan sejati. Maka, jika ingin mengenalnya lebih dekat, lihatlah bagaimana ia hidup, bukan hanya apa yang orang katakan tentangnya. Disinilah kebenaran bisa mulai terlihat jika kita jujur mencarinya. Hari ini, banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Mereka pergi ke gereja setiap minggu, menyanyikan pujian, dan menyebut namanya dengan penuh cinta. Tapi, kalau kita jujur melihat, pertanyaannya bukan sekadar apakah mereka mencintai Yesus, tapi apakah mereka masih menjalankan ajarannya. Dalam Injil, Yesus berdoa dengan sujud. Namun hari ini, doa dilakukan sambil duduk atau berdiri, bahkan diiringi musik. Sujud dalam doa, bentuk ketundukan tertinggi, sudah tak lagi dikenal dalam praktik ibadah Kristen modern. Yesus berpuasa dengan sungguh-sungguh selama 40 hari. Tapi, di kalangan umat Kristen sekarang, puasa tidak lagi diwajibkan. Bahkan, ketika disebutkan, seringkali hanya simbolik dan fleksibel, tanpa aturan khusus seperti yang dijalankan Yesus. Konsep ketuhanan Yesus sendiri mengalami pergeseran. Ia yang dulu menyebut dirinya utusan Tuhan, kini dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Ajaran tentang satu Tuhan berubah menjadi Trinitas, konsep yang bahkan Yesus sendiri tidak pernah ucapkan dalam satu ayat pun. Semua ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran besar antara ajaran Yesus yang asli dengan praktik keagamaan umatnya hari ini. Bukan karena niat buruk, tapi mungkin karena warisan ajaran yang telah ditafsirkan ulang selama berabad-abad. Ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengajak melihat kembali. Apakah jalan yang kita tempuh hari ini masih sejalan dengan jalan yang pernah ditapaki oleh Yesus sendiri? Atau kita sudah terlalu jauh dari jejak langkahnya? Kalau kita perhatikan secara jujur, ajaran Islam datang bukan untuk menyaingi Yesus, tapi justru untuk melanjutkan dan menyempurnakan risalah yang dia bawa. Nabi Muhammad tidak datang membawa agama baru, tapi mengajak manusia kembali kepada tauhid murni, seperti yang diajarkan oleh semua nabi sebelumnya, termasuk Yesus. Dalam Islam, Tuhan tetap satu, tidak ada konsep Trinitas, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini sesuai dengan ajaran Yesus dalam Markus 12:29. Saat ia ditanya tentang hukum yang paling utama, ia menjawab, Tuhan itu Esa. Itulah inti ajaran Islam, mengesahkan Allah tanpa sekutu. Salat dalam Islam sangat mirip dengan cara Yesus berdoa. Umat Islam sujud, merendahkan diri, dan mengagungkan Tuhan dalam setiap rakaat. Ini bukan kebetulan, tapi kelanjutan dari tradisi para nabi. Bahkan, saat Muslim berpuasa di bulan Ramadan, itu bukan ritual baru, tapi lanjutan dari kebiasaan para utusan Allah sebelumnya. Menjauh dari berhala dan menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa, semuanya adalah nilai-nilai yang Yesus pegang
dan Islam pertahankan hingga hari ini. Ini bukan kebudayaan Arab, tapi bagian dari warisan spiritual yang sama. Dan yang paling penting, Al-Quran tidak pernah merendahkan Yesus. Justru sebaliknya, ia disebut sebagai utusan mulia. Dengan hadirnya Nabi Muhammad, ajaran yang pernah dibawa oleh Musa dan Yesus menjadi lengkap. Islam adalah penutup dari semua risalah tauhid yang pernah dikirim Tuhan kepada manusia. Bukan agama saingan, tapi penyempurna rantai kenabian. Jika kita melihat dari sudut ini, maka Islam bukan pengganti Yesus, tapi kelanjutan dari jalan yang sudah Yesus tunjukkan. Dan disinilah seharusnya hati kita terbuka untuk mencari kebenaran yang tidak terputus. Jadi jangan salah juga nih, Islam juga jangan GR ya, Muslim jangan GR juga bahwa Nabi Muhammad membawa agama baru. Tidak juga, tidak. Nabi Muhammad hadir itu, Nabi Muhammad SAW itu hadir, itu meneruskan ageman atau ajaran yang terdahulu, ya. Jadi bukan baru, penerus. Jadi generasi penerus dari generasi ke generasi. Itulah makanya ada suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi generasi dari Nabi Ibrahim turun ke Musa. Ya, seperti itu. Nah, jadi juga Kristen juga jangan GR. Nabi Muhammad itu penerus. Jangan juga bilang Nabi Muhammad mencaplok agama lain, ya salah juga kalian. Penerus. Ya, penerus. Makanya di dalam kita sholat memberikan kemuliaan juga kepada Nabi Ibrahim. Ya kan? Di dalam sholat itu ketika kita duduk tahiyat, itu salam kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Artinya keluarganya Nabi Ibrahim, ke Ishak, ke istri Nabi Ibrahim, ya kan, Ishak dan seterusnya termasuk ke Nabi Yusuf, ya kan, itu termasuk ke Nabi Musa. Itu kan turunannya semua. Makanya kita di Islam juga ada tuh tawasulan, menyebut semua ke atas kepada para nabi dan seluruh keluarganya dan para sahabatnya, ya kan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Tapi kenapa mukminin tidak menyebutkan Islam? Islam itu kan selamat, keselamatan, disebut juru selamat. Ada selamat sahabat saya. Selamat sampai tujuan, semoga. Ya kan itu. Oke, nah seperti itu Pak Bambang. Jadi mudah-mudahan belajar lagi. Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan itu sendiri kalau di dalam masuk ke dalam tubuh, artinya dalam keciptaannya berat, nggak sanggup. Nah itu baca lagi di surat itu, ketika Nabi Musa meminta, oke, saya sudah melakukan puasa, ya kan, saya memohon kepadamu ya Tuhan, tampakkanlah dirimu di hadapanku. Apa kata Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Bijaksana? Engkau tidak sanggup melihatku. Oke, baiklah, bijaksananya Tuhan nih Sang Pencipta. Oke, sebagai gantinya, lihatlah kamu, lihat ke sana ya, sebelah sana, gunung sana itu. Kalau itu tetap berdiri kokoh, maka kamu sanggup melihatku. Tapi kalau itu hancur, maka kamu tidak akan sanggup. Ketika Allah baru energi sedikit nih dikasih ke gunung itu, belum semua, hancur lantai gunung. Pada saat itu Nabi Musa pingsan. Setelah siuman langsung bersujud minta maaf, minta ampunan, Maha Suci Engkau ya Allah. Artinya Nabi Musa sudah merasa bersalah. Nah, bagaimana mungkin tadi Yesus anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri jadi menjelma manusia. Nah sekarang tadi Esra Soru bilang, ya kan, penebus dosa. Oke, saya menawarkan penebus dosa manusia. Saya menawarkan, oke, Tuhan tidak adil dong kalau manusia hanya sebagai manusia
Tuhan menebus dosanya manusia. Lah, makhluk-makhluk lain tidak, berarti pilih kasih dong. Mana kasih sayang rahman rahimnya Tuhan itu sendiri? Kalau Tuhan sendiri pilih kasih, iblis atau Azazil tidak dimaafkan. Katakanlah gitu, dihancurin, udah hancurin aja. Berarti pilih kasih. Kenapa hanya penebus dosa bagi manusia? Iblis, ya kan? Kemudian banyak ya, ada disebut Dajjal, ya kan? Ada juga disebut namanya siapa lagi tuh, penjaga neraka. Saya juga sudah diskusi dialog, Lucifer itu penjaga neraka, ya. Lucifer itu penjaga neraka. Nah, kalau di dalam ini seolah-olah Lucifer sang iblis yang selalu ini, ampunilah dosa-dosanya tuh. Ayo, berarti kalau cuman manusia ditebus dosanya, pilih kasih dong Tuhan itu sendiri. Sementara gugur maha kasih maha sucinya Tuhan itu kalau hanya buat manusia. Yesus disalib untuk menebus dosa manusia seluruhnya sampai Nabi Adam. Lah, yang menggoda Adam juga iblis kan, untuk memakan buah huldi. Nah, sampai sekarang pohon atau huldi itu, holda itu ada di sana, masih ada sampai detik ini. Di surga sana di Kahyangan itu memang tidak boleh sampai saat ini dijaga lingkungan. Ya, kalau hutan ini area itu semuanya dijaga, tidak boleh ada ke situ, tidak boleh mendekat, hanya boleh lihat itu. Jadi pohon itu ceritanya kalau dimakan, nah dimakan itu bisa. Itu di video saya yang lalu saya juga sudah buatkan tentang cerita itu. Jadi buah hul itu bukan semacam apel yang kita kenal sekarang, itu bukan. Itu ada. Jadi ketika dimakan itu semua ini kalau di Al-Quran diceritakan tuh tampaklah auratnya. Artinya ya itu ya peringatannya. Oke, kita lanjut video berikutnya dari Kiai Haji Buya Sakur almarhum. Ya, ini masih relevan ini walaupun beliau sudah berada di alam kahyangan sana, ya, alam kahyangan sana di surga sana, langit satu, ya langit satu. Tuh, ini beliau sudah, ini relevan sejarah, bicara lagi tentang sejarah berikut ini. Malaikat itu kan ketika mendengar Allah bikin Adam nggak ada masalah. Makhluk Allah yang lain dapat bocoran informasi ada Allah bikin Adam, nggak ada masalah. Mulai geger ini adalah ketika Adam diangkat menjadi khalifah. Dan ketika idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, disitulah reaksi bermacam-macam. Malaikat juga keberatan. Ada nota keberatannya, saya simpen arsipnya, ada arsipnya, keberatan gitu. Kalau mau tahu boleh ada dulu. Kemudian malaikat juga menolak. Di sini saya ingin mengatakan, apakah khalifah itu maksudnya pemimpin? Ini kan menjadi bahasa viral, khalifatullah fil ardi. Pernah dengar ya? Khalifatullahi fil ardi, wakil Tuhan di atas bumi. Memang Tuhan perlu wakil? Memang Allah tidak bisa mengerjakan sendiri, perlu diwakili? Tanda tanya besar sesungguhnya. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi, semua urusan langit bumi ditangani semua. La ta'khudhu sinatun wala naum, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk Allah setiap hari. Ya, ta'ruju ilaihi fi kulli yawmin miqdaruhu 50 alfi sanatin mimma ta'udun. Kepadatan Allah setiap hari itu penuh padat. Ukurannya satu hari satu harinya Allah sama dengan 50.000 tahun. Bayangkan, dipres begitu. Sangat sibuk dan Allah tangani sendirinya. Jadi disitulah muncul pengertian khalifah itu. Dari situ muncul pengertian khalifah itu bukan wakil. Khalafa yakhlufu, itu artinya menggantikan. Nabi meninggal, muncullah Abu Bakar, namanya Khalifatu yang menggantikan, bukan mewakili, menggantikan. Saya meninggal, nanti setelah itu anak saya, setelah itu cucu saya, setelah itu buyut saya, setelah itu cangga, setelah itu wareng, gudeg-gudeg, bergedor,
gedang. Nah, kalau begitu khalifah itu bukan pemimpin, berarti makhluk yang terus melakukan regenerasi. Udah. Ini kita pendekatan linguistik dulu. Jadi khalifah itu bukan pemimpin tapi adalah makhluk yang berketurunan. Kemudian malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Apakah engkau akan bikin orang yang nantinya akan membuat kerusakan di bumi ini, yang perang saudara banjir darah? Kalau begitu pernah terjadi dong. Betul nggak? Nah, sebagian ulama mufassirin mengalihkan perhatian supaya tetap ada makhluk pertama, mereka mengatakan yang perang itu sebangsa jin. Nah, kalau jin ada darahnya enggak? Kan wayasfikud dima, menumpahkan darah. Kalau jin ada darahnya enggak? Darahnya merah atau kuning darahnya? Jadi artinya bahwa berarti sebelum Nabi Adam itu sudah ada manusia, indugaan. Kita sama-sama tidak tahunya. Pokoknya kalau kita kajian itu jangan dulu mengambil kesimpulan dan memastikan. Semua kesimpulan kita sifatnya sementara. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat bukti-bukti baru, maka kesimpulan kami akan disempurnakan lagi. Begitu enggak? Ilmu itu jiwanya seperti itu. Apalagi kajian sejarah, kajian-kajian fisika juga setiap saat dirubah kok. Ternyata salah. Ilmu fisika itu disebutnya ilmu pasti, betul nggak? Fisika kuantum yang sudah urusannya masalah partikel-partikel. Apakah dikiranya keputusan Einstein bahwa proton itu sebesar itu, ternyata ketika diuji ulang dengan metode yang berbeda. Dulu Einstein menggunakan itu, mengukur proton itu dengan orbitnya elektron di seputar proton, disitulah mengukur kebesaran siku-siku dari proton. Ternyata dengan menggunakan ion terakhir, ternyata proton yang diduga Einstein 14% lebih kecil daripada semuanya berubah. Tabel periodik sekarang di kimia sekarang sudah muncul, ada unsur kimia yang baru. Betul nggak? Nggak ada sesuatu yang pasti semuanya, dan semuanya berkembang, apalagi ini sejarah. Tetapi Imam Zamakhsyari begitu melihat Al-Quran yang menyatakan bahwa di langit ada binatang melata, wa ma fihi ma min dabbah, binatang melata yang ada di langit, yang ada di bumi. Pada abad keempat Hijriah, Imam Zamakhsyari sudah mengatakan kemungkinan di planet lain ada makhluk yang berbudaya seperti kita ini. Bilang apa lagi? Semuanya kemungkinan, dan kita akhirnya sama-sama tidak tahu. Nah, dalam keilmuan semacam ini, at the end you have to say I don't know anything. Di penghujungnya engkau terpaksa mengatakan aku tidak tahu apa-apa. Anda bisa bilang I know, tapi I know nothing, sama aja akhirnya. I don't know anything atau I know nothing, sama kan? Artinya tidak tahu. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan, apakah engkau menduga ketika nanti setelah kiamat selesai, yang masuk surga selamanya, yang masuk neraka abadal abidin selamanya, dan setelah itu Allah pensiun, sudah tiap hari tidak ada penghujungnya dan tidak ada akhirannya, Allah ngelihat gitu. Di sini orang surga tertawa terbahak-bahak, selagi orang menjerit menangis neraka, biasa aja. Selamanya begitu? Sudah stop? Atau Allah akan bikin makhluk baru lagi? Sebelum Adam ada makhluk enggak? Sejak kapan Allah bikin makhluk? Ini sampai menimbulkan pertengkaran antara Imam Ghazali sama Ibnu Rusdi. Ini tidak akan pernah selesai. Tetapi satu, Allah itu punya sifat al-khalaq, yang selalu mencipta. Sampai kapan? Tidak pernah berakhiran. Allah selamanya khalaq. Kalau khaliqun yang mencipta, tapi al-khalaq yang selalu mencipta. Setelah dunia, kalau kita begini, yang kita tempati ini, tata surya kita ini bintangnya apa namanya? Matahari. Matahari itu adalah bintang kita. Oke. Di mana letaknya?
di galaksi. Salah satu galaksi dari sekian miliar-miliar galaksi yang tak terhingga. Galaksi kita namanya galaksi The Milky Way, atau bahasa Indonesianya bilangnya galaksi Bima Sakti. Bintang kita ini yang matahari ini letaknya di tengah, tidak di tengah sekali, tidak di barisan luar sekali. Ya, jadi tidak di black hole dan juga tidak di lingkaran luar, di tengah-tengah. Matahari kita ini, matahari ini bintang yang sedang. Paling besar tidak, paling kecil juga tidak. Paling terang juga tidak, paling redup juga tidak, sedang saja. Lalu setiap bintang itu ada namanya planet-planet yang berputar, mengorbit sekitarnya. Nah, kita ini namanya tata surya. Bintang itu juga ada kematiannya. Ada namanya kematian. Ada seperti manusia, apa saja semua ada batasnya. Kullu nafsin dha'iqatil maut, semuanya akan habis, semuanya akan mati. Bintang juga akan mati. Matinya bintang itu adalah akibat permukaan yang mendingin, bagian dalam yang terus bergejolak panas. Akhirnya kematian bintang ditandai dengan ledakan. Bintang itu matinya dengan meledak. Kalau manusia dengan nazah, betul nggak? Manusia mati kalau otak jantungnya berhenti. Bintang itu dengan meledak. Nah, ketika bintang meledak, itulah yang disebut dengan supernova. Jadi artinya bahwa nanti di penghujungnya kita akhirnya wallahu a'lam bis-shawab. Tetapi sejarah penting, karena bagaimanapun sejarah itulah yang membentuk ideologi kita, adalah sejarah. Bagaimanapun juga, ya. Makanya saya minta kepada siapapun yang sebagai pihak yang menang dalam pertarungan budaya di dunia ini, tolong tuliskan sejarah yang sebenarnya. Jangan ada yang kau sembunyikan, supaya nanti di masa yang datang anak cucu kita punya ideologi yang jelas bersumber dari sejarah yang pasti. Terima kasih. Jadi tadi Buya Sakur pentingnya tentang sejarah. Itu kita, jadi Al-Quran itu sebenarnya bicara tentang sejarah dan sekaligus peringatan, kisah-kisah. Jadi ada sejarah, ini bukan dongeng, itu sejarah yang ditulis, semua tercatat. Artinya blueprint yang Tuhan ciptakan itu sebelum menciptakan semua alam semesta ini sudah ada blueprintnya. Artinya kalau kita mau buat mobil nih, kalau kita di dunia sekarang buat mobil kan tentu ada desainnya semua. Allah itu maha mendesain, ya, maha mendesain semua, sudah didesain baru gitu kan. Jadi semua termasuk kita sendiri itu ini ada namanya kitab diri. Nah, makanya diri sejati itu ya baca diri kita ini siapa. Ketika kita baca, maka kita mengenal diri kita siapa. Setelah kita kenal diri kita siapa, seperti apa, maka kita akan kenal Tuhan kita, Sang Pencipta yang menciptakan kita. Tuhan itu sesungguhnya ruhnya ada dalam diri kita. Nurullah, Nur Muhammad, ya kan? Nurullah, Nur Muhammad, Ruh Suci atau Ruhul Kudus. Ada lagi kan? Kolbu, Nurani, ya, Ruh Nurani, Ruh Tanah, Ruh Air, Ruh Udara, apalagi Ruh Tanah dan Ruh Api. Yang berikutnya adalah Ruh Eter, kosong, Ruh kosong. Nah, Ruh kosong ini menjadi energi, bisa digunakan tenaga dalam. Artinya kalau ilmu saipi angin bisa terbang, itu artinya kosong eter ini adalah digunakan untuk apa? Untuk ilmu meringankan tubuh, ya kan? Itu artinya anti gravitasi itu, eter itu, roh eter, seperti itu, ya. Itulah kira-kira Pak Bambang, Esra, Soru, Elia, Miron, belajar lagi, belajar. Jangan doktrin saja, jangan hanya dogma, belajar. Kalau mau baca buku, baca itu karangan tuh. Ya Al-Quran saja terjemahnya banyak juga yang kurang tepat, ya. Tapi tugas nanti harus diluruskan lagi, ya kan? Bukan isinya Al-Qurannya bacanya bukan ya, tapi terjemahannya. Artinya nih Arabnya, Latinnya, baru ada terjemahan Indonesianya apa nih, kayak tadi yang saya sudah bacakan. Nah itu
Ya, sekarang contoh ya kurang tepat yang saya sebut. Ketika Bunda Maria atau Siti Maryam mau melahirkan, masa malaikat Jibril ada di bawah. Maryam, goyanglah itu pohon kurma. Itu kan bahasa Siloka. Kenapa tidak bukan ya udah malaikat Jibril aja tuh jatuhin tuh semua kurma-kurma itu? Kenapa harus suruh Maryam sendiri? Orang nahan sakit gimana sih? Orang yang punya istri yang pernah ikut istrinya mau melahirkan, coba gimana? Atau yang perempuan, coba bagaimana rasa sakit itu melahirkan? Nah, kalau saya sih sudah, bukan saya merasakan, tapi saya mendampingi istri saya melahirkan. Tahu bagaimana itu megangnya kenceng ketika tarik napas, ngeden, mau dorong itu bayi untuk lahir, gimana rasanya? Itu tangan saya itu sampai itu kerasnya. Ayo terus tarik nafas. Nah itu. Nah masa tidak ini malaikat Jibril lihat doang, atau tidak manggil orang, atau dia tadinya sudah datang sebagai laki-laki, ya bantu dong lahirin persalinan. Kenapa enggak? Artinya bahasa Siloka. Kenapa ya lahirnya di Nusantara? Ya, ini juga nanti Adinda Zuma and the King, kelompok-kelompok yang suka berdebat, belajar sejarah lagi. Ya, Adinda Zuma, semuanya itu yang ini tuh termasuk juga Adija Natalia. Adija Natalia tuh belum lulus. Buat saya belum lulus. Karena ada seseorang, saya masuk ke roomnya dia, channelnya dia, tadinya sudah akhirnya ini lagi dicabut lagi pertemanan itu hanya karena temennya. Jadi tidak melihat dari hati ya. Mu'alaf boleh, tapi harus pakai hati. Ini sebenarnya siapa sih ini? Ya, siapa ini yang memberikan masukan? Seolah-olah saya orang-orang nyaman. Untuk apa gitu loh? Ini belajar lagi ya. Adinda Natalia yang berada di Malang, ya, belajar lagi. Pakai gunakan hati, bukan pakai ini. Dijiwai, orang Jawa itu menjiwai. Sebuah kunci tidak selalu terbuat dari logam. Kadang ia tersembunyi dalam bentuk kata-kata, dalam bahasa yang perlahan dilupakan. Tapi di Nusantara Indonesia ada jejak lama tentang aksara, suara, dan makna yang konon bisa membuka gerbang dunia yang sudah terkubur. Kita menyusuri bahasa-bahasa kuno yang dipercaya menyimpan rahasia dunia dan mungkin lebih tua dari yang kita kira. Di jantung Indonesia, jauh sebelum Indonesia disebut Indonesia, manusia sudah berbicara. Bukan hanya dengan suara, tapi dengan simbol. Salah satunya, aksara Palawa dan Kawi. Tapi yang mengejutkan, beberapa aksara itu ditemukan juga di India Selatan, bahkan di pulau-pulau Pasifik. Aksara Bugis Lontara, aksara Batak, Rejang, semuanya berkembang dalam sistem yang begitu rumit dan khas. Pertanyaannya, bagaimana bangsa yang katanya tertinggal bisa menciptakan sistem tulis-menulis sekompleks itu? Peneliti dari Eropa pernah menyebut, aksara Jawa punya kemiripan dengan aksara Mesir. Apakah ini kebetulan? Atau bukti bahwa dahulu pernah ada hubungan antar peradaban besar? Di gua-gua kuno Sulawesi, ditemukan cap tangan dan gambar binatang yang usianya lebih dari 40.000 tahun. Bahkan lebih tua dari lukisan gua di Prancis. Dan salah satu simbol yang tertulis mirip dengan simbol di Pulau Paskah. Bagaimana bisa simbol yang sama muncul di tempat sejauh itu? Dalam budaya Jawa, Bali, Bugis, dan daerah lain, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi alat untuk mengatur kenyataan. Mantra-mantra kuno sering menggunakan bahasa Sanskerta, Kawi, bahkan kombinasi keduanya. Konon, jika salah melafalkan satu kata saja, efeknya bisa hilang. Ini menunjukkan bahwa mereka memperlakukan bahasa seperti kunci. Kunci untuk berbicara dengan alam, dengan roh, atau bahkan dengan dimensi yang lain. Bahasa adalah jembatan antara manusia dan hal-hal yang tak kasat mata. Ada teori yang menggambarkan, Indonesia adalah bagian dari benua yang hilang, Lemuria. Teori ini mengatakan, dari Indonesia, bahasa menyebar ke India, Mesir, hingga Amerika Selatan. Contohnya, kata mata dalam bahasa Indonesia, di Jepang, me, di Sanskerta, netra, di Latin, oculus, berbeda. Tapi struktur kalimat dalam bahasa Austronesia tetap mirip. Artinya, bisa jadi kita menyimpan akar dari bahasa dunia. Dan saat kita melupakan bahasa-bahasa itu, kita juga kehilangan potongan sejarah manusia. Hari ini, banyak dari kita tak bisa lagi membaca aksara Batak, Bugis, atau Kawi. Tapi jangan salah, itu bukan sekadar tulisan tua. Itu bisa jadi kode, mantra, atau bahkan peta menuju masa lalu. Bahasa leluhur kita mungkin terdengar asing, tapi setiap hurufnya adalah saksi bisu peradaban agung yang pernah berdiri di tanah ini. Dan mungkin mereka belum benar-benar hilang, hanya menunggu seseorang yang cukup penasaran untuk membacanya kembali. Terima kasih telah menyimak Yang Tersembunyi dari Indonesia. Jangan biarkan yang kuno dilupakan, karena disitulah
misteri terbesar bangsa ini disimpan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.